Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mayoni dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kyai Haji Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu controller Atmega, keluarga ISP8266 dan ISP32. Microcontroller Atmega, ISP8266 dan ISP32 adalah tiga jenis microcontroller yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem embedded dan Internet of Things. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing microcontroller. Atmega Atmega adalah keluarga microcontroller yang diproduksi oleh Atmel, sekarang bagian dari Microchip Technology. Microcontroller ini terkenal karena kemudahan penggunaannya dalam proyek-proyek DIY dan prototyping, terutama dengan platform Arduino. Fitur utama arsitektur 8-bit AVR, kecepatan hingga 20 MHz. Memori tersedia dalam berbagai varian seperti Atmega 328 dengan 32 KB flash dan 2 KB SRAM. Ia atau banyak pin yang dapat diprogram untuk berbagai aplikasi. Kelebihan dan kekurangan Atmega. Kelebihan Atmega mudah diprogram dan biayanya sangat rendah. Kekurangan Atmega, keterbatasan dalam konektivitas, tidak ada WiFi maupun Bluetooth. ISP8266 merupakan modul WiFi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan microcontroller seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan WiFi dan membuat koneksi IP. Selain itu, modul ini berbasis SoC yang menjadikan perangkat ini dapat juga digunakan tanpa bantuan microcontroller lainnya. Modul ini membutuhkan daya sekitar 3.3 volt dan memiliki 3 mode WiFi, yaitu Station, Access Point, dan Boot. Modul ini juga dilengkapi dengan prosesor, memori, dan GPIO, di mana jumlah pin bergantung dengan jenis ISP8266 yang kita gunakan. Fitur utama ISP8266: arsitektur 32 bit RISC, kecepatan hingga 80 MHz, dapat di-overclock hingga 160 MHz. Memori umumnya dilengkapi dengan 4 MB flash dan 80 KB SRAM. Konektivitas mendukung WiFi. Kelebihan ISP8266 yaitu diantaranya 1. Harga terjangkau. ISP8266 tersedia dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan modul WiFi lainnya. Hal ini menjadikan pilihan populer untuk proyek DIY dan log. Yang kedua, konektivitas WiFi mendukung protokol 802.11, memungkinkan konektivitas internet yang cepat dan andal untuk perangkat log. Yang ketiga, kapasitas komputasi dilengkapi dengan prosesor Tensilica
ekstensa 32 bit yang cukup kuat untuk menangani aplikasi ringan hingga sedang. Yang keempat, dukungan pemrograman. Bisa diprogram menggunakan berbagai bahasa seperti Lua, C++, MicroPython. Yang kelima, ketersediaan GPI menyediakan beberapa pin GPO General Purpose Input atau Output untuk mengontrol perangkat keras eksternal seperti sensor dan aktuator. Yang keenam, ukuran kecil, desainnya yang kompak, memungkinkan integrasi dengan perangkat kecil dan prototipe. Kekurangan ESP8266 sebagai berikut. Yang pertama, jumlah GPO terbatas. Modul ini memiliki jumlah pin GPO yang terbatas dibandingkan dengan mikrokontroler seperti Arduino atau ESP32, sehingga kurang fleksibel untuk proyek besar. Yang kedua, penggunaan daya. Konsumsi daya yang relatif tinggi ketika WiFi aktif, meskipun ada mode hemat daya seperti Deep Sleep. Yang ketiga, kurang stabil pada beban berat. Tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan berat atau multitasking kompleks. Yang keempat, rentan terhadap overheat. Jika digunakan secara intensif, terutama tanpa pendinginan yang memadai, modul ini bisa menjadi panas. Yang kelima, kompatibilitas tegangan. ESP8266 bekerja pada tegangan logika 3.3 volt, sehingga perlu level shifter atau converter untuk bekerja dengan perangkat 5 volt. Yang keenam, kemampuan memori terbatas. Memori flash dan RAM yang relatif kecil membatasi ukuran program dan kemampuan prosesor data. Yang ketujuh, konfigurasi jaringan awal kadang membutuhkan pengaturan jaringan tambahan atau firmware khusus untuk beberapa aplikasi yang dapat membingungkan pemula. Yang kedelapan, alternatif yang lebih canggih. Dengan kehadiran ESP32, generasi penerus ESP8266 yang memiliki lebih banyak fitur dan performa lebih tinggi, ESP8266 mungkin terasa kurang modern untuk beberapa proyek. ESP32 adalah mikrokontroler yang dikenalkan oleh Expressive System dan merupakan penerus dari mikrokontroler ESP8266. Pada mikrokontroler ini sudah tersedia modul WiFi dalam chip sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things. Pin tersebut dapat dijadikan input atau output untuk menyalakan LCD, lampu, bahkan untuk menggerakkan motor DC. Fitur utama ESP32: arsitektur dual core atau single core ekstensa 32 bit LX6 atau LX7, kecepatan hingga 240 MHz, memori hingga 520 KB, SRAM dan mendukung PSRAM eksternal, konektivitas WiFi dan Bluetooth. GPO tersedia hingga 45 pin GPO yang dapat diprogram. Next. Kelebihan ESP32. Yang pertama, dual core prosesor. ESP32 memiliki prosesor dual core ekstensa
LX6 yang memungkinkan multitasking lebih efisien dibandingkan mikrokontroler lain seperti Arduino Uno. Yang kedua, Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi, mendukung Wi-Fi dan Bluetooth sehingga cocok untuk aplikasi load tanpa memerlukan modul tambahan. Yang ketiga, konsumsi daya rendah, dirancang dengan mode hemat daya seperti deep sleep yang sangat penting untuk perangkat yang menggunakan baterai. Yang keempat, banyak GPU dan fungsi tambahan, memiliki banyak pin GPU yang dapat dikonfigurasi untuk fungsi PWM, ADC, DAC, SPI, dan UART. Terdapat hingga 18 channel ADC dengan resolusi hingga 12 bit. Yang kelima, kapasitas memori besar, memiliki RAM yang lebih besar dan memori flash yang dapat di-upgrade sehingga mampu menjalankan aplikasi kompleks. Yang keenam, harga terjangkau. Dengan fitur lengkap, ESP32 tetap memiliki harga yang relatif murah dibandingkan alternatif lain dengan kemampuan serupa. Yang ketujuh, kompatibilitas dan dukungan komunitas, didukung oleh komunitas yang besar dengan banyak pustaka, tutorial, dan contoh aplikasi. Kekurangan ESP32 yang pertama, kompleksitas pemrograman. Karena fitur-fiturnya yang canggih, pemrograman ESP32 lebih kompleks dibandingkan mikrokontroler sederhana seperti Arduino Uno. Yang kedua, konsumsi daya standby lebih tinggi. Meskipun hemat daya, konsumsi daya ESP32 dalam mode standby masih lebih tinggi dibandingkan mikrokontroler ultra low power lainnya. Yang ketiga, sensitif terhadap overheating. Penggunaan intensif Wi-Fi atau prosesor dapat menyebabkan panas berlebihan sehingga membutuhkan pendingin tambahan dalam beberapa aplikasi. Yang keempat, kerentanan terhadap noise. Ketika menggunakan ADC, pembacaan data kadang terpengaruh oleh noise, terutama jika modul Wi-Fi aktif secara bersamaan. Yang kelima, memerlukan power supply stabil. ESP32 membutuhkan catu daya yang stabil, sehingga perlu regulator berkualitas untuk menghindari gangguan. Yang keenam, ukuran modul relatif besar dibandingkan dengan modul yang lebih sederhana seperti ESP8266. Ukuran ESP32 sedikit lebih besar sehingga kurang ideal untuk beberapa desain perangkat kecil. Ini contoh gambaran ESP8266 dan ESP32. Kesimpulan, ESP8266 di pasaran memang harganya lebih murah daripada ESP32. Meskipun tidak memiliki banyak fungsi, namun modul ESP8266 dapat berfungsi dengan baik untuk sebagai besar proyek lot sederhana. Selain itu, karena modul ini lebih dahulu diperkenalkan di publik, maka jauh lebih banyak didukung dalam hal perangkat lunak, dan kalian mungkin lebih mudah menemukan libre yang kompatibel untuk modul ESP8266 ini. Namun, modul ini memiliki beberapa keterbatasan ketika pemetaan GPU dan mungkin tidak memiliki cukup pin untuk proyek yang ingin kalian lakukan. ESP32 jauh lebih kuat daripada ESP8266, berisi lebih banyak GPU dengan banyak fungsi, Wi-Fi lebih cepat, dan juga mendukung Bluetooth. Namun ESP32 juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, harganya lebih mahal daripada ESP8266. Jadi, jika Anda membuat proyek sederhana, ESP8266 memungkinkan melakukan
yang lebih pas untuk harga yang lebih rendah. Selain itu, karena lebih baru daripada ESP8266, tidak semua perangkat lunak telah dikembangkan untuk memanfaatkan fungsionalitas ESP32. Ada lebih sedikit dukungan dan lebih banyak bug. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika perkataan saya ada yang salah atau kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.